Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdianti. NIM saya 1714101110. Kelas saya Ekonomi Syariah 6D. Mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS tentang manajemen perbankan. Yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat orang banyak. Yang kedua, jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Yaitu perannya ada 5 yang saya ketahui. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga kestabilan moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, dan untuk menciptakan kestabilan moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan implementation tergantung Palmer Work. Yang kedua itu Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga itu Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat itu melalui fungsinya sebagai riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Oke, kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, bisa disebut juga dengan funding. Yang kedua itu menyalurkan dana ke masyarakat, bisa disebut juga dengan lending. Yang ketiga itu memberikan jasa-jasa lainnya, atau bisa disebut juga dengan service. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, yaitu funding. Di dalam funding ini ada 3, yaitu simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposit. Di dalam simpanan giro itu merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dan dengan menggunakan cek. Dan yang kedua simpanan tabungan yaitu merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Dan penarikannya itu bisa melakukan dengan buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Dan yang ketiga ada simpanan deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan billet deposit atau sertifikat deposit. Yang kedua itu ada menyalurkan dana ke masyarakat atau bisa disebut juga dengan lending. Di dalam lending ini ada 5, yaitu yang pertama kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor. Yang kedua itu ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga itu ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen atau para pengecer. Yang keempat itu ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Yang terakhir atau yang kelima itu ada kredit produktif,
yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga itu ada jasa-jasa bank lainnya atau bisa disebut dengan service. Di dalam service ini ada 3 penerimaan. Yang pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. Dan yang kedua ada melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiunan atau honorer, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Dan yang ketiga itu di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggungan, wali amanah, perantara perdagangan efek sama perdagangan efek. Dan selanjutnya ada transfer kiriman uang antar bank, terus ada inkanso, terus ada clearing, terus ada safe deposit box, ada bank card, ada bank notes, ada bank garansi, ada referensi bank, ada letter of credit. Terus pertanyaan yang terakhir nih, yang keempat itu ada, apa imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek perbankan yang ada di Indonesia? Penyebaran virus corona ini atau COVID-19 kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Terus ada kelanjutannya, yaitu apa sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil? Sementara pemerintah terlihat ragu dalam mengambil tindakan mengatasi COVID-19 ini. Pemerintah seakan dihadapkan pada dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian. Tapi alhamdulillahnya Indonesia sudah menerapkan lockdown atau karantina wilayah merupakan salah satu upaya prioritas penanggulangan pandemi virus corona. Alasannya, perkembangan virus corona dianggap mengkhawatirkan. Tapi pemerintah juga sebaiknya mempersiapkan rencana yang komprehensif dalam mengatasi virus corona. Harus ada plan A dan plan B hingga perencanaan apabila kondisi terburuk terjadi. Sebab sejauh ini kebijakan yang diambil pemerintah tanpa perencanaan detail. Misalnya, imbauan untuk mengurangi aktivitas manusia. Faktanya masih banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang masih buka kantor kan? Lalu kendaraan umum massal dikurangi, akibatnya terjadi antrean panjang di hampir semua kendaraan publik. Ini benar-benar tidak terencana dengan baik, ya enggak? Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.